Jadi minggu kemarin tuh aku nemu ada orang Jepang bikin lagu gitu. Dia punya cukup banyak lagu lah di YouTube. Walaupun nggak banyak-banyak juga karena dia kayaknya baru mulai YouTube juga 2 tahun yang lalu. Dan aku ngerasa suka banget sama lagu-lagu dia. Dia itu cewek gitu, cewek Jepang. Dan dari yang aku lihat sebenarnya dia mungkin, tapi bukan mungkin nih pasti, dia punya masalah mental. Lagu-lagunya pun seakan gambarin ya masalah mental yang dia alamin gitu. Ya walaupun dia nggak bilang secara jelas kalau dia sakit mental, tapi ya kalau kamu lihat perawakannya, lihat dia, pasti kamu juga akan mikir kalau cewek ini cukup gila, cukup ya kita sebut aja sakit mental. Bahkan nggak sedikit juga di foto-foto dia, di video klip yang dia bikin, aku tuh ngelihat cukup banyak ada bekas sayatan gitu di tangan dia ya, kayaknya dia self harm gitu. Dan self harmnya ini tuh bukan self harm biasa. Aku cukup sering lihat self harm gitu ya, aku juga punya orang yang cukup deket sama aku dan dia ngelakuin self harm. Nah si self harm yang dilakuin si cewek Jepang ini, si orang yang bikin lagu ini, self harmnya tuh gak cuman garis-garis luka gitu, dia self harmnya tuh sampai ada beberapa yang kayak bekas cacahan gitu, ada bekas cacahan. Jadi dimana kulitnya tuh mulai, kulitnya kayak hilang, entah lepas entah, intinya cukup parah banget. Bahkan di lukanya itu tangannya juga cukup bengkak ya. Aku pikir ya kayak oke lah, dia seorang musisi, dia bikin lagu dan dia self harm, dan aku juga ngerasa self harm itu mungkin bisa nyelamatin orang, karena mungkin orang pengen mati dan karena punya perasaan yang sangat negatif dalam dirinya dan dia ngerasa nggak berhidup dan dia pengen mati. Terus banyakan orang milih bunuh diri. Tapi buat orang self harm mungkin mereka ngeluarin perasaan-perasaan negatif dalam dirinya ini lewat ya nyakitin diri, lewat entah nyayat diri, entah mukul tembak, entah apapun itu. Ya aku sendiri sebenarnya juga ketika aku nggak sober gitu, nggak terlalu sober, ketika cukup banyak tekanan yang aku rasain, kadang aku juga nggak sadar terus aku mukul-mukul tembok. Tapi aku lagi nggak pengen bahas itu. Intinya aku awalnya mikir dengan cewek ini self harm dan juga bikin lagu yang mana itu ngelampiasin perasaan negatif dia dan berbagai perasaan dia, aku mikir ya dia akan bikin lagu terus, dia akan bikin lagu cukup lama, dia akan jalanin karir musisi cukup lama. Dan aku juga suka banget karena aku suka banget lagunya kan, aku pengen ngikutin dia di internet. Aku pengen ya kalau misalkan aku punya uang mungkin aku beli sesuatu yang dijual atau gimana. Nah sayangnya beberapa hari lalu dari Instagram aku ngeklik link lah, nyari akun sosmed dia, aku nemu Instagram lah, aku buka Instagram. Oke, di Instagram ada foto-foto lucu dia, ada foto-foto dia banyak lah, dia sering main kemana gitu. Nah di postingan paling atasnya, di paling kiri ada postingan yang isinya tulisan banyak gitu, ada tulisan Jepang lah. Nah aku curiga nih, si cewek ini aku ngerasa tipenya dia tuh bukan tipikal yang anaknya bakal nulis banyak gitu, karena dia anaknya kayak lebih aktif gerak gitu. Terus aku curiga lah, karena aku nggak bisa baca tulisan Jepang, aku screenshot si tulisan Jepangnya itu, aku taruh ke chat GPT dan aku suruh terjemahin dia. Dan di situ sial banget. Di kalimat pertamanya itu adalah kayak intinya ini tuh yang ngetik ibunya, dan ibunya yang bikin tulisan ini adalah ibunya. Ibunya bilang kalau si cewek ini, si musisi yang aku suka banget ini, yang aku pikir hidupnya bakal panjang, ternyata dia tulisannya tuh katanya melakukan perjalanan ke surga gitu. Anjir,
Sial banget. Jujur aku tuh ngerasa relate banget sama si cewek ini ya, sama yang bikin musik ini. Aku relate banget, yang mana dia nggak cukup banyak teman, dia susah buat dipahamin orang-orang di sekitarnya, dan dia memperjuangin karya seni dia. Aku relate banget sama dia. Aku relate banget sama perjuangan dia. Aku relate banget sama karya-karya dia. Tapi pada akhirnya dia pergi ke surga. Sial banget. Sial banget ini. Ya sebenarnya ada banyak kemungkinan. Mungkin orang kayak aku atau kayak kalian mikir kalau dia mungkin mengakhiri hidupnya sendiri. Karena apalagi masokisnya cukup banyak kan, si luka-luka itu di tangannya sampai cukup nyacah itu, kayak pakai pisau dicacah gitu. Ada kemungkinan bunuh diri. Ada kemungkinan dia nggak bermaksud bunuh diri. Ketika dia masokis, darahnya habis terus dia mati. Atau mungkin ada hal lain. Tapi apapun itu, kalau dia bunuh diri, kalau dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri, sial banget. Aku ngerasa anjir, apa yang dunia lakuin ke dia sampai dia ngelakuin hal yang kayak gitu. Aku bahkan langsung kepikiran, anjir, apakah akhir dari perjalananku ini juga akan berakhir ke gitu, akan berakhir ke aku bunuh diri atau gimana. Karena anjir, aku relate banget sama dia gitu. Aku relate banget sama kesendirian yang dia rasain, sama kesepian yang dia rasain, sama art-art yang dia bikin karena pengen nyampein perasaan, ngeluarin perasaan dari diri dia. Dia bikin art bukan karena keren-kerenan kayak kebanyakan orang yang alay di internet itu. Nggak kayak orang gambar, aku pamer gambarku keren dan sebagainya. Nggak kayak orang bikin lagu buat ngikutin tren, tapi dia bikin lagu buat survive. Dan aku juga nulis buat survive. Aku nulis buat survive, buat ngeluarin perasaan negatifku, buat aku punya alasan tetap hidup, buat lebih ngeringanin perasaan dalam diriku, perasaan negatif dalam diriku. Dan aku sedih banget, sumpah. Aku sedih banget. Kenapa orang yang aku ngerasa relate banget sama dia, dan dia pada akhirnya hidupnya kayak gitu. Akhirnya dia malah kayak gitu, anjir. Padahal dia mulai YouTube, dia mulai mainin musik, mulai nge-publish musiknya tuh baru 2 tahun. Dan dia habis itu bubar, habis itu dia end. Dan itu pun ternyata dia meninggalnya tuh 1 tahun yang lalu. Anjir, aku baru nemu dia tuh minggu kemarin, dan aku seneng banget. Aku ini cewek relate banget sama aku. Tapi tiba-tiba ya aku malah buka sosmednya, terus tulisannya kayak gitu, terus ternyata dia mengakhiri hidup. Ya nggak pasti mengakhiri hidup, cuman dia katanya perjalanan ke surga. Ya semoga dia beneran ke surga, karena kalau dia nggak ke surga kurang ajar banget. Kayaknya dia hidup di dunia juga udah menderita banget. Dia kayak gitu pasti juga karena lingkungan yang sangat buruk. Oke, mungkin sebagian orang akan nyebut dia lemah, tapi ya oke lah kalau dia lemah sampai dia bunuh diri. Cuman masa kalian ke orang lemah kalian kata-katain, ada orang lemah kalian katakan, ih kamu lemah, ih kamu gimana sih, kamu hidup gitu doang lemah. Ya dia udah tahu dia lemah terus kalian ngata-ngatain gitu, ya dia bunuh diri. Ya entahlah, aku nggak tahu. Ya semoga aja aku nggak berakhir kayak dia, karena aku sekarang bikin karya seni, aku bikin buku, aku nulis buku, nulis novel juga. Mungkin gak banyak orang yang paham sama tulisanku, mungkin gak banyak orang juga yang suka sama isi pikiranku. Dan orang zaman sekarang suka banget tren, orang zaman sekarang suka banget cuman nikmatin cerita yang tren, nikmatin anime yang tren, nikmatin lagu yang tren. Tolonglah, kalau kalian coba deh kalian nikmatin karya-karya orang yang benar-benar jujur bikin karya itu. Bikin karya itu karena mereka pengen survive, karena mereka pengen ngungkapin perasaan mereka dalam hati. Dan tolong jangan bilang ke mereka kalau mereka pencitraan, karena mereka nggak pencitraan, karena mereka ngungkapin perasaan hati mereka. Dan udahlah, kalau kalian dengerin lagu-lagu orang yang ngungkapin perasaan dengan jujur kayak gini, aku percaya hidup kalian jadi lebih berarti sih. Hidup kalian jadi, kalian bisa bikin orang tuh tetap hidup. Coba kalian cuman dengerin lagu-lagu tren, apapun yang tren, kalian cuman bikin orang yang bikin tren itu cuman buat bisnis, dan kalian cuman akan yang bikin orang kaya lebih kaya. Sedangkan kalau kalian dengerin orang pengen nyampein perasaannya, kamu nyelamatin hidup orang gitu. Gimana? Dah
itu aja dari aku buat video kali ini. Makasih kalau kamu suka video ini, nonton sampai akhir, kamu bisa subscribe channelku buat bantu channel ini tumbuh. Makasih.